Hai sahabat bidan, kembali lagi ke YouTube channel aku. Jadi ini adalah SKB bidan yang kelima ya. Di sini aku mau bahas mengenai ANC kebidanan. Maaf ya baru upload, soalnya kemarin ada urusan. Kita lanjut dulu ya. Oh iya. Di sini juga aku mau jelasin kalau soal-soal ini aku buat berdasarkan ujian SKB CPNS yang 2018 dan 2019 ya. Terus teman-teman juga harus rajin latihan soal ya. Untuk soal kebidanan itu lebih lebih ke soal-soal UKOM, dia hampir-hampir mirip. Terus yang ketiga, di sini aku juga kembangkan soalnya sesuai prediksi aku, mungkin soal itu akan keluar pas ujian CPNS 2021 ini ya. Soal yang pertama, Nyonya Meti datang ke klinik Poli KIA untuk memeriksa kehamilannya pertama kali. Nyonya Meti mengatakan ini hamil yang pertama dan tidak pernah keguguran. HPHT lupa hasil pemeriksaan yaitu TVU 3 jari atas pusat, presentasi kepala belum masuk, PAP punggung kanan, DJJ 135 kali per menit, tensi 100/70, nadi 80 kali per menit. Berdasarkan TFU kehamilan Nyonya Meti adalah A 30 minggu, B 28 minggu, C 32 minggu, dan D 20 minggu. Jawabannya benar adalah B, TFU 3 jari atas pusat 28 minggu. Terus Nyonya Winda datang ke BPM Kasih Bunda dengan keluhan sudah tidak haid 3 bulan yang lalu, sering mengalami mual, muntah, dan tidak nafsu makan. Nyonya Winda mengatakan ini hamil yang pertama dan tidak pernah keguguran. Hasil pemeriksaannya yaitu TSP positif, palpasi trabalotomen, dan TTV dalam batas normal. Berapakah TFU yang sesuai dengan kehamilan Nyonya Winda? A. TFU setinggi pusat, B. TFU 2 jari di atas pusat, C. TFU 1-2 jari bawah pusat, D. TFU 1-2 jari di atas simpisis. Jawabannya adalah TFU 1-2 jari di atas simpisis. Jadi jawabannya adalah D ya. Nah ini dia. Kenapa ini aku munculin? Soalnya waktu CPNS 2018 soal ini keluar. Kalau untuk CPNS 2019 aku nggak dapat lagi soal yang ini. Jadi teman-teman boleh menghafalkan tinggi fundus uteri ini ya. Siapa tahu teman-teman dapat. Karena kan soal kebidanan itu dari 1000 soal kan diacak secara random. Nomor 3, Nyonya Vika datang ke klinik Poli KIA untuk memeriksakan kehamilannya. Nyonya Vika usia kehamilannya 36 minggu, TFU 32 cm, punggung kanan, presentasi kepala masih bisa digoyangkan, DJJ 135 kali per menit, tensi 100/70, dan 80 kali per menit. Berdasarkan TFU, berapakah TBJ bayi Nyonya Vika? A. 2.900 gram, B. 3.000 gram, C. 3.100 gram, D. 3.200 gram. Jawaban yang benar adalah C. 3.100 gram. Kita lihat ya. Data fokus di sini adalah 32 cm. Itu ukuran tinggi fundusnya ya. Dan kepala masih bisa digoyangkan, berarti konvergen. TBJ itu artinya tafsiran berat janin. TBJ itu rumusnya TFU dikurang 12 kali 155 ya untuk kasus Nyonya Vika. Terus 32 dikurang 12 itu kan 20 dikali 155 sama dengan 3100. Nah ini rumus yang sering dipakai. Kemarin waktu 2018 aku dapat soal ini. 2019 aku lupa ya, kayaknya nggak dapat ya kayaknya ini. 2019 aku nggak dapat lagi perhitungan kayaknya ini. Soalnya 2019 itu aku dapat lebih banyak ke penyakit-penyakit. Tapi sebaiknya teman-teman tetap belajar tentang cara menghitung tafsiran berat janin ini ya. Karena kita kan tidak tahu soal apa yang akan didapat. Nah, ini sumbernya dari sini ya.
Nyonya Fitra datang ke Poskesdes dengan hamil 32 minggu. Hasil pemeriksaan bidan, lila Nyonya Fitra itu 22 cm, TFU dalam batas normal. Resiko pada bayi yang akan dialami Nyonya Fitra apabila tidak ada perbaikan gizi adalah A. Bayi lahir normal, B. IUFD atau intrauterine fetal death, C. BBLR, D. Bayi lahir hidrosefalus. Jawabannya adalah ini jawabannya adalah C. BBLR. Ibu hamil yang menderita kekurangan energi kronik atau KEK juga cenderung memiliki lingkar lengan atau lila kurang dari 23 cm dan memiliki pertambahan berat badan kurang dari 9 kg selama hamil. Nah, ini resiko yang dapat terjadi. Yang pertama, bayi lahir dengan berat badan rendah atau BBLR. Ibu hamil mengalami preeklamsi, KEK diturunkan kepada anak. Jadi bayinya lahir itu kecil sekali. Ini sumbernya dari Allo Dokter. Jadi ini juga aku dapat, kayaknya ini 2019 ini aku dapat soalnya ini tentang lila, tentang KEK. Ada juga beberapa teman yang dapat itu mengenai berat badan. Berapa sih berat badan yang harus naik selama hamil atau per bulan berapa kilo begitu. 0,5 kilo kalau nggak salah itu per bulan harus naik ibu hamil ya. Teman-teman bisa buka-buka lagi ya. Oke, nomor selanjutnya, Nyonya Rita datang ke klinik Bidan Agustina untuk memeriksakan kehamilannya. Nyonya Rita mengatakan belum pernah diimunisasi selama hamil ini, dan saat mau menikah pun belum diimunisasi. Imunisasi yang tepat untuk Ibu Rika adalah A. Imunisasi TT booster, B. Imunisasi TT2, C. Imunisasi TT1, D. Imunisasi TT ulang. Jawabannya adalah C. Imunisasi TT1. Jadi ini adalah tabel dari imunisasi TT atau tetanus toksoid. Di sini ada 1 sampai 5. Teman-teman bisa ngehafalin ini intervalnya, terus lama perlindungan dan persen perlindungan. Karena tahun lalu aku dapat itu persenannya. Jadi ditanyakan apabila perlindungan sudah mencapai 95% itu sudah TT keberapa. Nah, itu jawabannya adalah TT3 ya. Teman-teman boleh hafalin ini karena bisa saja soalnya itu diputar-putar. Kalau teman-teman punya landasan materi, landasan ilmu yang pas, insya Allah walaupun diputar bagaimanapun itu soal pasti teman-teman bisa menjawab. Oke, sekian dulu ya soal-soal dari saya. Ini saya sementara menyusun soal JKN ya teman-teman untuk upload besok. Saya usahakan kumpulin beberapa materi. Saya berharap video-video yang saya buat ini bisa membantu teman-teman. Karena memang saya sudah niat sih kalau saya lulus CPNS saya bakal buat video buat teman yang ingin ikut CPNS supaya lebih mudah dan terarah dalam belajar. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.